Kaisar Naga Part 19. Edisi yang ke-181 hingga 190. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu. Mah Tei dengan menyedihkan. Senyum kejam perlahan muncul dari sudut mulut Meng Dongsheng. Baginya, ini seperti permainan yang harus dimenangkannya. Lin Sen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Meskipun Meng Dongsheng mendengar bahwa Lin Sen telah mengalahkan seorang jenius dari alam roh surgawi tingkat kedua beberapa waktu lalu. Tapi, kejeniusan macam apa itu? Dengan level ini, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Jika aku melawan mereka, aku mungkin bisa mengalahkan mereka tanpa perlu menggunakan satu gerakan pun. Oleh karena itu, pada akhirnya, saya masih harus berdiri jauh di atas Lin Sen. Haha, anak ini tercengang. Mengapa harus mengusik kakak senior Meng ketika ada begitu banyak orang lain yang bisa diusik? Ada begitu banyak mahiat di Broken Sky, anak ini, mungkin menjadi korban berikutnya. Kudengar anak ini adalah satu-satunya harapan Sekte Lihuo. Jika dia Mah Tei, Sekte Lihuo akan tamat, kan? Di Paviliun Dongjian, banyak murid mulai saling mengolok-olok. Dari wakil pemimpin Sekte Hu Xixing hingga para pengikut inti, semua orang sepakat bahwa Lin Sen akan kalah dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan instan tanpa ketegangan apapun. Kadang-kadang, keadaan pikiran sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Kita berdua jenius dan punya kemampuan bertarung kuat, tapi wilayahku 2 tingkat lebih tinggi darimu. Bagaimana cara bermain? Katakan padaku bagaimana kau harus bertarung. Cepatlah, Ketua Sekte mungkin sudah menerima tamu terhormat dari Sekte Pedang Barat Daya. Hu Xixing melambaikan tangannya dan berkata tanpa minat, jangan bicara omong kosong. Setelah kita menyelesaikan pertempuran dengan satu pedang, kita akan bergegas untuk berpartisipasi dalam aksi gabungan 3 Sekte. Baik, Paman. Meng Dongsheng menyeringai, dan niat membunuh muncul secara spontan. Dia perlahan-lahan mencengkeram pedang ajaib di tangannya, tatapan tajam dan dingin terpancar di matanya. Lin Sen, aku mengagumi keberanian dan kegigihanmu. Kamu telah mampu melangkah dari tempat yang kecil selangkah demi selangkah hingga ke tempatmu saat ini. Jika kamu dan aku tidak berseberangan, aku mungkin bisa berteman denganmu. Tidak jauh dari situ, Zhong Shen tersenyum lembut, sayang sekali, kamu benar-benar ingin melawan Paviliun Pedang Timur kita. Dengan cara ini, aku khawatir tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Perkataannya itu sangat arogan dan mendominasi, memperlihatkan kesombongannya sepenuhnya. Silakan saja dan bunuh dia secara langsung. Zhong Shen berkata dengan tenang. Mah Tei, mata Meng Dongsheng tampak ganas, dan pada saat ini, dia tanpa ampun melepaskan energi spiritual di sekitar badannya. Dia berada di tingkat ketiga alam roh surgawi, dan ilmu pedangnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, suatu konsepsi seni yang kaya menyebar. Semua orang di lapangan merasakan hawa dingin dari seni pedang yang datang ke arah mereka, membuat mereka ingin menggigil tak terkendali. Ada 4 alam dalam Kendo, yaitu niat pedang, hati pedang, jiwa pedang dan wilayah pedang. Meng Dongsheng sekarang berada di tingkat niat pedang. Dengan pedang di tangan, dia menyerang maju, menghancurkan apa saja yang ada di jalannya, tak terhentikan. Desir, cahaya dingin tiba-tiba melintas di kehampaan, seolah-olah langit terkoyak, hanya menyisakan cahaya keperakan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, membawa serta kekuatan pembunuh yang sangat dahsyat. Pedang itu sangat tajam dan mengerikan. Lin Sen menyipitkan matanya, dan mulai memadatkan segel belalang sembah misterius di telapak tangannya. Energi spiritual mula-mula membentuk siklon dan terus memadat. Ketika mencapai puncaknya, secara bertahap berubah menjadi bekas kepalan tangan. Tanda tinju itu padat dan berwarna gelap. Bukankah itu segel Xuan Mang dari Sekte Tianhua kita? Lihatlah levelnya, mengapa lebih baik dari yang selama ini kita latih? Sudah berapa lama dia berlatih? Aku jadi gila. Raut wajah para pengikut Sekte Tianhua berubah sedikit, mereka saling berpandangan, semuanya benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Dalam waktu yang singkat, dia mampu mengolah segel Xuan Mang ke tingkat seperti itu. Dimanapun dia berada, bakat Lin Sen adalah kelas 1. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Tianhua yang dapat dibandingkan dengannya. Tak heran kakak senior Li Chao meninggial di tangannya. Melihat niat pedang kuat datang ke arahnya,
Lin Sen berdiri dengan gagah dan mengayunkan tinjunya di telapak tangannya dengan berani. Jejak tinju dan niat pedang bertabrakan. Pada saat ini, tekanannya begitu luar biasa hingga benar-benar menghancurkan kehampaan. Ledakan. Niat pedang itu langsung hancur berkeping-keping dan cepat menghilang. Energi spiritual melonjak di langit, menghancurkan gunung di bawah kaki mereka dan mengguncangnya dengan hebat. Terdengar suara retakan dan bunyi berderak yang besar. Sebuah batu besar sebesar bukit di kejauhan tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini dan riyuntuh menjadi debu dengan suara ledakan yang keras. Meskipun niat pedang telah hancur, bekas tinjunya masih ada, terus maju. Hati-hati, merasakan serangan mengerikan datang ke arahnya, ekspresi Hu Xixing berubah di kejauhan dan dia dengan cepat mengingatkan. Tapi sudah terlambat, setelah menghancurkan niat pedang, kecepatan tinjunya tiba-tiba meningkat. Di depan semua orang, pukulan itu mengenai dada Meng Dongsheng dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan. Dengan suara keras, tulang dada Meng Dongsheng langsung hancur oleh bekas tinju yang kental itu. Dia mundur puluhan langkah, pupil matanya mengerut hebat. Rasa sakit yang hebat hampir menelannya. Kau. Tangan Meng Dongsheng yang memegang pedang ajaib itu sedikit gemetar. Ketika dia menarik napas dan hendak menyerang maju lagi, tiba-tiba dia merasa napasnya tersendat dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Bukan hanya itu saja, darah kental pun mengalir keluar dari tulang dadanya yang retak. Itu bukan hanya darah, tetapi juga jantung dan meridian yang hancur. Bagaimana mungkin, Meng Dongsheng tidak bisa menelan nafas terakhirnya. Pupil matanya melebar karena marah dan dia berusaha keras untuk membalikkan semuanya. Namun, luka serius itu membuatnya tampak linglung. Sudah berakhir. Aku sudah selesai. Petik 1. Ini adalah pikiran terakhir Meng Dongsheng. Ledakan. Dia jatuh terlentang ke tanah, dan seluruh nafasnya lenyap dalam sekejap. Pupil mata melebar, kemahtihan tak dapat lebih mahtih lagi. Seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua sekte, semua kekuatan, dan semua praktisi tercengang. Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Meng Dongsheng langsung dibunuh oleh Lin Sen dalam satu gerakan. Setelah guncangan singkat, semua petani berubah warna. Lin Sen ini tidak hanya kuat, tetapi juga kejam. Bunuh Meng Dongsheng hanya dengan satu gerakan. Tapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Saya sudah katakan sebelumnya bahwa 3 gerakan terlalu merepotkan. Lebih baik mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan, yang baik untuk semua orang. Lin Sen melangkah maju perlahan-lahan. Dia berjongkok di samping badan Meng Dongsheng dan berbisik, jika kamu tetap tinggal di sekte, aku akan memanggilmu, kakak senior, sekarang. Mungkin kamu dan aku akan menjadi tulang punggung sekte ini. Sayang sekali, dengan begitu banyak pilihan, kamu memilih untuk menjadi pengkhianat. Dia berbicara dengan suara tenang dan emosinya stabil. Jadi, aku akan membunuhmu di depan begitu banyak saudara-saudari senior di Duantiannya untuk dipersembahkan kepada roh mereka di surga. Setelah Lin Sen mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan melepas cincin penyimpanan Meng Dongsheng di hadapan semua orang. Setelah melepaskan cincin itu, Lin Sen menyimpannya. Tindakan ini benar-benar tidak tahu malu. Namun dia adalah pemenangnya dan tak seorang pun dapat menyalahkannya. Lin Sen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tatapannya menyapu semua orang di paviliun Dongjian, dan dia mengucapkan kata-kata ringan, sebelumnya, kamu membuat segala macam pernyataan yang berani, mengatakan bahwa kamu akan membunuhku dan menghancurkanku, tetapi hasilnya seperti ini, bukankah itu memalukan? Seluruh hadirin tetap diam. Banyak pengikut paviliun pedang timur menggertakkan giginya sambil mengeluarkan suara berderit. Benci itu. Paviliun Dongjian mereka terkenal di seluruh domain Dongyuan. Kekuatan nomor 1, tidak ada yang dapat menandinginya. Tidak peduli dari sekte mana mereka berasal, mereka akan merasa kagum saat menyebut paviliun Dongjian. Inilah keagungan dan status yang telah dibangun Dongjiange selama bertahun-tahun. Tetapi pada saat ini, segalanya hancur. Meng Dongsheng adalah jenius super dari Dongjiange. Di antara generasi muda, kekuatan bertarungnya hanya kalah dari Tuan Muda Zhongsen. Setelah dia membelot dari sekte Lihuo dan bergabung dengan paviliun pedang timur, dia memenangkan banyak reputasi dan prestise untuk paviliun pedang timur. Di mata orang luar, Meng Dongsheng telah menjadi salah satu simbol Dongjiange.
Namun dia langsung terbunuh oleh Lin Sen dalam pertempuran ini. Jika itu adalah kekalahan setelah pertempuran sengit, maka masih ada ruang untuk penjelasan. Tapi Anda terbunuh seketika, bagaimana Anda menjelaskannya? Wajah Hu Xixing tiba-tiba berubah muram, dan saat dia hendak mengumpat, dia dihentikan oleh Zhong Sen. Mereka memenangkan pertempuran ini. Tatapan mata Zhong Sen dingin dan dia berkata dengan tenang, namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kemenangan atau kekalahan sementara, keberhasilan atau kegagalan tidak dapat menentukan apapun. Sebagai sekte nomor 1 di wilayah Dongyuan, Paviliun Dongjian kita masih memiliki toleransi. Kata-kata ini sama saja dengan mengakui kekalahan secara terselubung. Kali ini, Paviliun Dongjian dikalahkan sepenuhnya oleh sekte Li Huo dalam pertempuran. Pembunuhan yang pasti tanpa ketegangan apapun. Poin pentingnya adalah sebelum pertempuran dimulai, mereka membuat berbagai pernyataan yang berani. Dia berkata akan membunuh Lin Sen, meninggalkannya tanpa tempat pemakaman, dan menjadikannya mahiat baru di ujung langit. Alhasil, tamparan di wajah datang begitu cepat. Sungguh memalukan. Kita menang. Su Hongyi merasa seperti sedang bermimpi. Apakah secepat itu? Saat-saat terakhir, dia masih khawatir tentang hasil pertempuran. Saat berikutnya, pertempuran berakhir. Bukan hanya Su Hongyi, bahkan Yan Lin, Lian Qing dan yang lainnya pun membuat murid-murid mereka mengerut karena tak percaya. Tak jauh dari situ, mata indah Su Yuwei sedikit menyipit. Ekspresi terkejut tampak di wajah cantiknya. Mengingat bahwa dia khawatir Lin Sen akan ditekan oleh Meng Dongsheng, dia secara khusus memberinya 2 pola spiritual. Sekarang tampaknya tidak ada gunanya sama sekali. Setelah keterkejutan sesaat, gelombang kegembiraan melanda hati Su Yuwei. Saya telah berada di bawah tekanan besar selama bertahun-tahun. Di seluruh sekte Li Huo, tidak ada seorang pun yang mampu membawa panji, dan ayah saya mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi tekanan yang dialaminya tidak ada bandingannya. Bahkan rambutnya pun telah memutih. Dan Su Yuwei mengambil semua tanggung jawab di pundaknya karena dia khawatir pada Su Hongyi. Namun, dia adalah seorang ahli pola spiritual. Su Yuwei tidak pernah memiliki binatang fantasi sejak dia lahir, tetapi dia telah membuat kemajuan yang mengerikan di bidang pola spiritual. Justru karena itulah dia diterima sebagai murid oleh Lin Tianming. Dalam hal kekuatan tempur absolut, sulit untuk membandingkan seorang spirit pattern master dengan seorang beastamer atau warrior murni. Jadi Su Yuwei telah berada di bawah banyak tekanan selama bertahun-tahun. Untungnya, dengan memenangkan pertempuran Lin Sen, semua emosi terlepas sepenuhnya. Beberapa murid inti sekte Li Huo bahkan menitikkan air mata. Total ada 72 kerangka yang akhirnya dapat diambil kembali. Selama bertahun-tahun, mereka digantung di sini, dibiarkan terkena angin dan matahari, serta ditunjuk-tunjuk dan dihina oleh banyak orang yang lewat. Semua orang di sekte Li Huo melihatnya dan menjadi marah. Tetapi, apa yang dapat saya lakukan jika saya kalah jumlah dan kalah dalam setiap pertempuran? Mengambil tindakan tegas. Aku bukan tandingannya. Hari ini, tepat saat Lin Sen memenangkan pertempuran, segalanya pun pecah. Perasaan menyegarkan seperti itu membuat orang ingin menangis. Jangan pergi terburu-buru. Menatap punggung Zhong Sen, sekilas niat membunuh tiba-tiba terpancar di mata Lin Sen. Namun, niat membunuh ini segera menghilang. Dia kembali tenang dan terkekeh. Tuan muda sekte, ku dengar kau menyebut dirimu sebagai jenius nomor 1 di wilayah Dongyuan. Aku benar-benar ingin belajar darimu dan melihat seberapa kuat jenius nomor 1 itu. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Lin Sen sebenarnya ingin menantang Zhong Sen. Apakah dia tidak benar-benar tahu berat badannya sendiri? Siapa Zhong Sen? Dia adalah jenius nomor 1 di domain Dongyuan. Tuan muda Paviliun Pedang Timur. Sejak kecil ia telah menikmati sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia tidak membiarkan latihannya sia-sia, karena dia membangkitkan 2 binatang mitos. Zhong Sen juga merupakan satu-satunya Beastmaster kembar di wilayah Dongyuan. Bakatnya sendiri telah mencapai tingkat tertinggi. Belum lagi kejeniusan teman-temannya, bahkan para prajurit generasi tua yang kuat pun tidak berani bertarung dengan Zhong Sen. Terus terang saja, itu ketakutan. Kalau sudah kalah, di manakah mukanya? Zhong Sen terdiam sejenak, lalu berbalik, senyum terpancar di matanya. Lin Sen,
apakah kamu yakin ingin melawanku? Walaupun dia tersenyum, tatapan matanya sangat dingin, bagaikan pisau es di musim dingin, menusuk dalam-dalam ke hati. Ya, Tuan Muda Sekte itu sangat kuat. Dia tidak akan menolak permintaan kecilku, kan? Lin Sen mengangkat alisnya, penjinak binatang kembar, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Lagi pula, aku membunuh Meng Dongsheng, tidakkah kau membenciku? Tidak perlu berpura-pura begitu murah hati, kau pasti ingin memakanku hidup-hidup di dalam hatimu, kan? Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku, pertarungan hidup dan mati, tepat di atas panggung, kau dan aku. Lin Sen, Chu Hao terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah membunuh Meng Dongsheng, Lin Sen tidak hanya akan bertarung tetapi juga menantang Zhong Sen dalam pertarungan hidup dan mati. Apakah Anda meremehkan kemampuan bertarung Zhong Sen? Zhong Sen sungguh pantas mendapat gelar anak ajaib nomor 1 di wilayah Dongyuan. Jika Anda benar-benar siap, tidak ada salahnya melawannya. Tetapi Anda tidak boleh menantangnya berkelahi karena dorongan hati. Jika itu yang terjadi, Anda sudah kalah setengah dalam pertarungan secara mental. Jangan khawatir, Saudara Chu, saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Sen mengangkat kepalanya, tersenyum, dan menyampaikan pesan. Chu Hao menggertakkan giginya, masih khawatir tentang ini. Desir, dalam sekejap, pupil mata Zhong Sen memancarkan niat membunuh yang kuat, seolah mampu menembus kehampaan. Untuk sesaat, Lin Sen merasakan kegelapan di depan matanya dan jiwanya bergetar hebat. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk dalam ke jiwaku. Apakah ini serangan mental? Lin Sen terkejut di dalam hatinya, tetapi dia masih tersenyum di permukaan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu dapat membunuhku di depan umum dan memulihkan citra Paviliun Dongjian. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Tuan Muda Sekte, tolong ajari aku. Dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Zhong Sen. Kebanyakan berasal dari saudara perempuan saya, Lin Ninger. Kau ingin mengambil tulang pedang adikku dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, niat membunuh Zhong Sen terhadap Lin Sen hampir meledak. Di sampingnya, mata Hu Xixing sedikit berkedip, dan dia dengan cepat menyampaikan pesan kepada Zhong Sen, Tuan Muda Sekte, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anak ini mencari kematian, Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Maksudnya sangat jelas, Lin Sen telah mengumumkan bahwa dia ingin melawan Zhong Sen. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Karena ini permintaan pihak lain, mengapa tidak menerima tantangannya? Ini kesempatan bagus untuk membunuhnya di depan umum. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Anda menginjak orang lain sampai mati, tidak akan ada seorang pun yang mengatakan Anda menindas orang lain. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati yang diminta Lin Sen sendiri. Anda mencari masalah, jangan menyalahkan orang lain. Zhong Sen juga ingin mengambil tindakan dan bertarung, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Lin Sen, aku mengagumi keberanianmu untuk menantangku. Meskipun ini sama saja dengan mencari kematian, aku tetap berharap kamu dapat menjaga harga dirimu. Kali ini, aku tidak mengambil tindakan untuk bertarung karena aku tidak punya waktu. Jika kamu berani, aku akan menunggumu di Three Six Lin Kage. Setelah mengatakan ini, Zhong Sen tidak memiliki sedikit pun rasa enggan, ayo pergi. Melihat sang master muda sekte pergi, murid-murid lainnya saling berpandangan. Mereka ingin pergi, tetapi merasa sedikit enggan. Hu Xixing, khususnya, mengerutkan kening, tampak sangat bingung. Mengapa harus kehilangan kesempatan bagus seperti ini? Jika Zhong Sen mengambil tindakan dan membunuh Lin Sen di depan umum, dia tidak hanya akan mampu menyelamatkan muka sekte, tetapi juga akan memberitahu dunia bahwa Paviliun Dongjian kita masih merupakan kekuatan paling kuat di domain Dongyuan. Siapapun yang ingin memprovokasi kita harus bersiap mati. Hilang, semua sekte yang tertinggal menatap dengan tak percaya. Zhong Sen, sungguh kuat, bagaikan dewa. Biasanya, tidak peduli siapapun, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia sebenarnya tidak menanggapi provokasi Lin Sen, tetapi pergi begitu saja. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhong Sen pasti tidak akan takut pada Lin Sen, perilaku ini sungguh luar biasa.
Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Lin Sen. Zhong Sen, benar-benar menyerahkan kesempatan besar ini untuk pertarungan hidup dan mati. Dengan kepribadiannya, hal ini seharusnya tidak terjadi. Ya, hanya ada satu alasan. Pasti ada sesuatu yang mendesak yang harus dia lakukan sekarang. Lagi pula, dia tidak punya keyakinan untuk mengambil alih kendali dalam waktu singkat. Itulah sebabnya saya membuat keputusan ini. Tentu saja, Zhong Sen sangat tidak rela dalam hatinya, kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan kata-kata terakhir itu. Dia menungguku di tempat pelatihan Triseks Lin Kage. Akhirnya, aku bisa mengantarmu pulang. Su Hongyi maju beberapa langkah, memandangi kerangka yang tergantung di sana, suaranya sedikit bergetar. Air mata menggenang di matanya. Semua emosi yang terpendam bertahun-tahun meledak dalam sekejap. Lin Sen, kamu benar-benar kejam sebelumnya. Kamu bahkan secara langsung menantang Zhong Sen. Chu Hao melangkah cepat, dengan ekspresi penuh emosi, jika perkelahian benar-benar terjadi, kamu, mungkin bukan lawannya. Jadi, saya ingin mencobanya untuk melihat apakah dia sekuat yang dikabarkan. Tatapan mata Lin Sen dingin, yang disebut-sebut sebagai ahli binatang kembar itu benar-benar menarik minatku, dan selain itu. Ditambah lagi dia ingin merebut tulang pedang adikmu. Chu Hao merendahkan suaranya dan berkata, namun, Zhong Sen memang sombong. Dia bahkan tidak tahu dari siapa tulang pedang yang akan dia dapatkan itu berasal. Baginya, ini hanyalah sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi telah dipelihara oleh orang lain selama bertahun-tahun. Retakan, Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit, dan niat membunuh di matanya mulai melonjak. Dia bisa melihat bahwa Zhong Sen memang sombong. Lagi pula, dia sombong sampai batas tertentu. Dia merasa tidak ada seorang pun jenius di seluruh wilayah Dongyuan yang dapat dibandingkan dengannya. Karena statusnya yang mulia sejak kecil, ia percaya bahwa semua kesempatan di dunia harus menjadi miliknya. Saudara Chu, apakah Anda juga akan berpartisipasi dalam kolaborasi 3 sekte ini? Lin Sen tiba-tiba bertanya dengan suara tenang. Aku tidak bisa. Aku tidak tertarik menunjukkan diriku sepagi ini, kalau tidak. Chu Hao tersenyum percaya diri, aku takut aku akan mengalahkan Zhong Sen dan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Lin Sen terkejut, dan sedikit rasa terkejut melintas di alisnya. Saudara Chu begitu kuat, kau pasti terkejut. Semua orang mengira aku hanya seorang jenius biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan Zhong Sen dan yang lainnya. Namun, reputasiku tidak sebanding dengan kekuatanku. Jika Zhong Sen dan aku bertarung langsung, dia mungkin akan kalah telak. Chu Hao terkekeh. Jika kamu tidak memiliki keterampilan nyata, bagaimana kamu bisa menjadi murid sang guru? Kakek lagi. Mata Lin Sen tak bisa menahan diri untuk menyipit. Baik kakak Chu maupun adik perempuan merasa kagum saat menyebut nama kakek. Meskipun perkataan adik junior agak menyinggung dan dia sering memanggil Lin Tianming dengan sebutan orang tua, sebenarnya dia sangat menghormati Lin Tianming. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat, dengan bakat dan pengetahuan nyata, yang mampu membuat mereka merasakan kekaguman yang tulus. Lin Sen mulai merasa bahwa kakeknya pasti bukan orang yang sederhana. Jika dia tidak kuat, apakah dia bersedia membiarkan tuan muda dari sekte super menjadi muridnya? Kakak Chu pernah berkata bahwa kakeknya telah mencapai prestasi luar biasa dalam penjinakan binatang buas, ilmu pedang, dan pola spiritual. Oleh karena itu, beliau mengajarkan ketiga macam pencapaian tersebut kepada ketiga muridnya masing-masing. Dia mengajarkan Chu Hao seni menjinakkan binatang buas, yang memungkinkan dia meningkatkan binatang hantu miliknya ke tingkat yang sangat mengerikan. Dia mengajarkan kakak laki-laki keduanya ilmu pedang, dan membuat tuan muda dari sekte super rela memujanya sebagai gurunya. Dia mengajari adik junior seni pola spiritual, yang memungkinkannya bersaing dengan master pola spiritual peringkat atas di domain Dongyuan di usia yang begitu muda. Metode ini terlalu buruk, tetapi pada saat yang sama, Lin Sen merasa agak tidak berdaya. Kok kakekku cuma ngajarin aku tekad, keyakinan, dan jadi orang baik sejak aku kecil. Jika dia bisa mengajarkanku keahlian unik ini, meski hanya salah satunya, aku mungkin sudah mencapai puncak domain Dongyuan sekarang, kan? Adik perempuan, tujuan sekte kalian seharusnya tercapai kali ini. Apa rencana kalian selanjutnya? Chu Hao berjalan ke depan dan bertanya pada Su Yuwei. Mata indah Su Yuwei tampak acuh tak acuh, perjalanan ini belum berakhir. Hah,
Lalu kemana kau akan pergi selanjutnya? Chu Hao sangat terkejut. Bukan aku yang ingin pergi, tapi dia. Su Yuwei menunjuk Lin Sen dan melengkungkan bibirnya. Zhong Sen telah mengundangnya untuk bertarung di tempat pelatihan Tri-Seks Lin Kage. Melihat kepribadiannya, apakah menurutmu dia tidak akan muncul? Chu Hao tertegun sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Benar sekali, anak ini memang keras kepala. Kalau sudah mantap, orang lain akan sulit membujuknya kembali. Mereka semua melihat bahwa Lin Sen tidak akan menyerah sampai dia bertarung dengan Zhong Sen. Tanda tanya. Di tengah-tengah pembicaraan, Hu Xixing tidak dapat menahan keraguan dan rasa frustrasi di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda Sekte, Anda jelas memiliki kesempatan untuk membunuhnya sebelumnya, mengapa Anda tiba-tiba melepaskannya? Dia bingung dan tidak dapat menemukan jawabannya. Lin Sen mampu membunuh Meng Dongsheng dengan satu gerakan. Dari sudut pandang manapun, dia dapat dianggap sebagai musuh kuat sekte tersebut. Sekarang ada kesempatan untuk membunuhnya di tempat. Jika saya melewatkannya, kapankah kesempatan berikutnya? Sebelumnya, ayahku mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa para tetua sekte pedang barat daya telah tiba. Zhong Sen melirik Hu Xixing dengan mata tenang. Meskipun pihak lainnya adalah wakil pemimpin sekte, dia tidak menganggapnya serius. Hu Xixing terkejut dan segera menyadari mengapa Zhong Sen tiba-tiba ingin pergi. Salah satu alasannya, ia tidak yakin bisa membunuh lawannya dalam waktu singkat. Tetua sekte pedang barat daya memiliki status bangsawan, jadi dia harus bergegas datang sesegera mungkin. Ini alasan kedua. Sayang sekali, setelah menyadari alasannya, Hu Xixing menggelengkan kepalanya sambil tampak menyesal. Jelas ada kesempatan untuk membunuhnya, sungguh disayangkan. Asalkan dia tidak mau menyerah dan mau terus bertarung denganku, akan ada kesempatan untuk membunuhnya lain kali. Tatapan mata Zhong Sen menjadi semakin tajam, dan dia mengucapkan kata demi kata, di Gunung Yinfeng, aku hanya perlu beberapa lawan untuk menonjolkan kekuatanku. Kalau tidak, akan membosankan jika selalu menjadi satu-satunya yang menonjol. Tuan Muda Sekte, apakah Anda bermaksud membunuhnya untuk membuktikan kewibawaan Anda selama persidangan? Hu Xixing merasa gembira. Jika ini benar-benar bisa terjadi, itu juga akan meningkatkan prestise Zhong Sen. Benar sekali, asal dia berani datang, aku punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Zhong Sen melambaikan tangannya dan berkata, para tetua sekte pedang barat daya tidak boleh diabaikan, ayo cepat dan lanjutkan perjalanan kita. Setengah hari kemudian, Gunung Yinfeng. 3 sekte utama telah berkumpul di sini. Kelompok orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Dong Jiange. Mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang berlebihan, dan mereka berdiri sendirian di ruang terbuka di tengah. Dua lainnya, Sekte Zanji dan Sekte Tianhua, meski keduanya merupakan sekte kelas 2, masih jauh lebih rendah daripada Dong Jiange. Mengenai pengalaman ini, mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka hanya ada di sana untuk berperan sebagai pembanding. Tapi, meski itu hanya sebuah foil, tak masalah. Asalkan dapat diperbaiki. Selain itu, jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin menemukan beberapa peluang dan keberuntungan di dalamnya. Tetapi Anda harus selalu berhati-hati untuk tidak terlibat konflik dengan murid-murid Paviliun Dongjian. Mereka terlalu kuat, sungguh memalukan jika aku mati dalam pertarungan dengan mereka. Penatuaki, putraku bukan hanya jenius nomor 1 di Paviliun Dongjian, tetapi juga jenius nomor 1 di wilayah Dongyuan. Aku sudah pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa dia adalah seorang ahli binatang kembar. Zhong Wen tersenyum dan memperkenalkan dirinya kepada tetua di depannya. Junior, senang bertemu dengan Penatuaki. Zhong Sen melangkah maju sambil tersenyum dan membungkuk. Penatuaki memiliki penampilan yang terhormat, mengenakan jubah abu-abu dan memiliki janggut kambing. Tatapannya jatuh pada Zhong Sen dan dia mengangkat alisnya dan berkata, seorang ahli binatang kembar, bakat ini memang cukup untuk bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya, tapi, agak sulit baginya untuk langsung menjadi murid dalam, karena, level binatang hantu miliknya tidak cukup tinggi. Zhong Sen memiliki 2 binatang hantu, 1 tingkat ke-7 dan 1 tingkat ke-6. Dia secara alami memiliki keuntungan besar dibandingkan para jenius biasa, tetapi dia ingin memasuki Sekte Pedang Barat Daya. Jika kau ingin menjadi murid dalam Sekte Pedang Barat Daya, binatang fantasimu setidaknya harus mencapai level 8. Selain itu,
Tingkatan alam yang dimilikinya tidak boleh lebih rendah dari tingkat kelima alam roh surgawi. Tahukah kamu, orang di alam roh surgawi tingkat kelima sudah dianggap sebagai orang terkuat di domain Dongyuan. Namun di Sekte Pedang Barat Daya, itu hanya sekedar tiket masuk bagi pengikut dalam. Setelah memenuhi semua persyaratan ini, Anda masih harus lulus ujian sendiri. Tidak satu pun dari mereka yang boleh hilang. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya. Tentu saja, jika seseorang memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, persyaratannya akan lebih rendah dibandingkan dengan seorang penjinak binatang. Lagi pula, Sekte Pedang Barat Daya didirikan atas dasar pedang. Mendengar ini, Zhong Wen pun tersenyum meminta maaf. Itu karena sumber daya kultivasi yang tersedia di wilayah Dongyuan terlalu sedikit, dan kita tidak mampu membiayai dua Beastmaster kembar. Namun, jika putraku dapat bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya, dia pasti akan meraih kesuksesan yang lebih besar. Kita lihat saja. Penatuaki mengangguk, memperlihatkan sedikit ketertarikan, tetapi tidak mau menerima Zhong Shen secara langsung. Para penjinak binatang kembar memang kuat dan menjadi fokus upaya banyak kekuatan. Akan tetapi, sumber daya pelatihan yang mereka konsumsi terlalu besar. Tentu saja semua orang menginginkan murid seperti itu, tetapi mereka juga sangat berhati-hati. Oleh karena itu, Penatuaki tidak langsung mengungkapkan pendapatnya. Zhong Shen tidak terkejut dengan ini, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Lagi pula, kali ini hanya sekadar percobaan. Zhong Wen sangat gembira saat mendengar komentar Penatuaki. Dia tahu betul bahwa putranya harus menyerap tulang pedang selanjutnya. Bahkan sebelum menyerapnya, dia sudah menerima evaluasi yang begitu tinggi. Setelah menyerap tulang pedang, dia pasti akan memenuhi syarat. Dengan cara ini, dia merasa lega. Hah, di mana Meng Dongsheng? Setelah menenangkan Penatuaki, Zhong Wen menoleh ke arah Zhong Shen, sambil sedikit mengernyit, bukankah dia ikut denganmu? Hu Xixing, yang berdiri di sampingnya, tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sedikit malu dan matanya tidak bisa menahan untuk melirik ke arah Zhong Shen. Ayah, Meng Dongsheng sudah meninggal. Zhong Shen berbisik. Mah Tei. Bahkan dengan kelicikan Zhong Wen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia buru-buru bertanya, bagaimana dia bisa meninggal? Bukankah dia membuat janji dengan Sekte Lihuo di Broken Sky? Dia meninggal saat pelantikan. Tatapan mata Zhong Shen dingin. Dia dibunuh oleh Lin Shen, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan gerakan pedangnya yang hebat. Pertarungan berakhir terlalu cepat. Jelas, bocah itu telah merencanakannya. Lin Shen lagi. Murid Zhong Wen menunjukkan niat membunuh yang kuat, tapi bagaimana dia bisa melakukan ini? Saya tidak tahu terlalu banyak. Zhong Shen menggelengkan kepalanya. Setelah dia membunuh Meng Dongsheng, dia mengancam akan bertarung hidup dan mati denganku. Aku tidak tahu mengapa dia begitu membenciku. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa dia ingin membunuhku. Karena tulang pedang yang ayahmu temukan untukmu berasal dari adik perempuan anak ini. Zhong Wen tidak dapat menahan senyumnya, ketika ayahmu bertemu dengan saudara perempuannya di 5 kerajaan. Setelah menyadari tulang pedang di badannya, dia menyegel tulang pedang itu dengan racun dingin dan memintanya untuk menggunakan badannya untuk memelihara tulang pedang itu selama bertahun-tahun, dan sekarang sudah hampir matang. Aku khawatir ini juga alasan mengapa dia sangat membencimu. Oh, jadi tulang pedang itu berasal dari saudara perempuan orang buangan ini. Zhong Shen mensibir ketika mendengar ini, tidak heran dia memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapku. Tetapi itu tidak masalah, tulang pedang adalah benda yang berharga, dan akan sangat disayangkan jika orang-orang buangan seperti mereka memilikinya. Hanya seorang jenius super sepertiku yang layak memiliki tulang pedang. Nada bicaranya sangat arogan, seolah-olah tulang pedang itu telah tertulis namanya, Zhong Shen. Setelah ujian ini selesai, ayahmu akan mengambil tulang pedang itu untukmu, sehingga kamu bisa langsung bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya dan menjadi murid dalam. Zhong Wen mensibir, sedangkan bagi mereka yang tak tersentuh, mereka akan tetap berada di bawah selama sisa hidup mereka. Di depan pegunungan, banyak pengikut dari berbagai sekte menggosok tangan mereka, ingin mencobanya. Mereka tentu tidak menduga akan diperhatikan oleh para tetua Sekte Pedang Barat Daya, mereka hanya berharap mendapatkan beberapa kesempatan di pegunungan. Faktanya, pegunungan Yinfeng luas dan menyimpan banyak peluang dan keberuntungan. Jika Anda beruntung,
Anda mungkin dapat memperoleh beberapa ramuan kuno. Pada saat ini, sekelompok kuda berlari kencang, menciptakan jejak debu. Pemimpinnya adalah Su Hongyi. Di belakang Su Hongyi ada Su Yuwei, Lin Sen, dan para tetua serta murid sekte Li Huo. Su Hongyi, kamu belum mati. Setelah melihat Su Hongyi, mata Zhong Wen berkilat penuh penghinaan. Kamu telah tinggal di tempat terpencil di 5 kerajaan selama bertahun-tahun, begitu lamanya sampai-sampai aku pikir kamu akan mati. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Su Hongyi menatap Zhong Wen dan mensibir. Meskipun dia jauh lebih rendah dari lawannya dalam hal wilayah, dia tidak takut sama sekali. Kalau saja saya harus berlutut, saya sudah melakukannya saat itu. Bagaimana kita bisa mengabaikan begitu banyak darah dan kebencian? Setelah melihat Zhong Wen, niat membunuh di mata Lin Sen tiba-tiba mendidih seperti air mendidih. Niat membunuh yang tak terkendali menyeruak dari matanya, bagai duri di punggung. Zhong Wen memperhatikan ekspresi ini, awalnya tertegun, lalu tertawa. Lin Sen, ternyata itu kamu, nak. Kamu memang luar biasa karena bisa berubah dari orang yang tidak berguna menjadi seperti sekarang ini. Lagi pula, aku tidak menyangka kamu berani datang ke Gunung Yinfeng. Dia tahu bahwa tulang pedang yang dijarahnya adalah milik saudara perempuan Lin Sen, Lin Ninger. Saya datang ke Gunung Yinfeng untuk membunuh orang. Pupil mata Lin Sen memerah, dan kemarahan di badannya berangsur-angsur mencapai puncaknya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang paling berkesan bagi Lin Sen adalah rasa sakit yang menusuk akibat racun dingin yang diderita saudara perempuannya. Selama bertahun-tahun, berkali-kali, kebencian yang tak berujung itu hampir membuat hati seseorang meledak. Hari ini, setelah melihat si pembunuh dengan matanya sendiri, bagaimana Lin Sen bisa tetap tenang? Kudengar kau membunuh Meng Dongsheng di Duan Tiannya. Zhong Wen menyeringai, oh, pecundang itu, kau benar-benar berhasil melakukan serangan diam-diam. Dia menggunakan kata serangan diam-diam di sini, karena dia tidak mau mengakui bahwa murid yang dia didiknya sendiri telah dikalahkan oleh orang buangan tingkat rendah, dan terbunuh seketika dalam satu gerakan. Oleh karena itu, sekte harus menyelamatkan muka di Gunung Yinfeng. Membunuhnya bukanlah tujuannya. Tatapan mata Lin Sen tampak muram, menampakkan ekspresi yang ganas. Aku akan membunuhmu, dalam waktu 3 bulan. Ngomong-ngomong, aku akan menggulingkan paviliun pedang timur. Nada bicara yang gila. Banyak orang di lapangan menarik napas dalam-dalam, semuanya menunjukkan keterkejutan. Apakah Lin Sen berpikir hidupnya terlalu panjang? Beraninya kamu berbicara begitu arogan di sini. Orang yang sedang dia hadapi adalah pemimpin sekte paling kuat di wilayah Dongyuan, Zhong Wen, yang menguasai alam roh surgawi tingkat ke-6. Saya mendengar bahwa ilmu pedang Zhong Wen telah mencapai tingkat yang luar biasa. Di seluruh wilayah Dongyuan, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi lawannya. Mendengar ini, Zhong Wen tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa, baiklah, anak muda, aku mengagumi keberanianmu untuk maju. Jangan khawatir, aku akan membuatmu tetap hidup. Paling tidak, kau tidak boleh mati sebelum adikmu. Retakan, Lin Sen tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan niat membunuh di sekelilingnya bahkan semakin mengembun menjadi substansi. Dia sengaja memprovokasi kamu. Su Yuwei berkata dengan nada khawatir, jangan biarkan dia membangkitkan emosimu. Jangan khawatir, kepalaku sangat dingin. Lin Sen menyeringai muram. Perkataannya bukanlah suatu provokasi yang tak masuk akal, tetapi suatu cara untuk melampiaskan amarah. Setelah menyaksikan betapa menderitanya adiknya bertahun-tahun, bagaimana mungkin hatinya bisa tetap diam? Setelah melihat orang yang memulai semua ini, Lin Sen ingin mencabik-cabiknya. Sayang sekali saat ini aku tidak punya cukup kekuatan dan hanya bisa melampiaskan perasaanku melalui kata-kata. Tentu saja, Lin Sen bukanlah orang yang gegabah. Alasan mengapa dia berani mengutuk Zhong Wen, pada analisis akhir, karena dia memiliki token Master Pedang Darah. Asal dia menunjukkan tanda itu, para tetua sekte pedang barat daya pasti akan berdiri di pihaknya. Dengan kata lain, selama saya memegang token ini di tangan saya, tidak seorang pun dapat menyentuh saya. Kamu satu-satunya dari sekte Li Huo yang berpartisipasi dalam kompetisi, kan? Zhong Wen menarik kembali pandangannya dan menatap wajah Lin Sen sambil setengah tersenyum. Cukup aku saja. Lin Sen menahan semua emosinya dan menjadi tenang kembali.
Dia sangat jelas tentang tujuan perjalanannya. Sangat tidak mungkin untuk membunuh Zhong Wen. Aku masih jauh darinya. Tetapi, kita pasti bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Zhong Shen. Setelah ia mencapai alam roh surgawi dan Tuntun mencapai tingkat ke-7, kekuatan tempurnya melonjak. Menghadapi Zhong Shen, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menantang lawan tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kami menambahkanmu ke kolaborasi 3 sekte? Zhong Wen tertawa terbahak-bahak, merasa amat bahagia. Kamu, tunggu aku di luar. Lin Shen berbalik dan berkata kepada Su Hongyi, Su Yue dan yang lainnya, pada saat yang sama, kalian harus waspada terhadap mereka. Lin Shen, hati-hati. Su Hongyi sangat khawatir. Dia tidak setuju dengan kedatangan Lin Shen ke Gunung Yinfeng, tetapi dia bertekad. Kakak senior Lin, Jiang Sengkun juga berdiri, tampak serius. Metode pavilion pedang timur mereka tercela, kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Zhong Wen melirik Jiang Sengkun dan tertawa, lihat, mengapa semua kutu kupret ini ada di sini. Ternyata sekte kecil adalah sekte kecil. Seorang sampah yang bahkan belum mencapai alam roh surgawi benar-benar dapat menjadi murid batinmu. Itu lelucon. Tentu saja kata-katanya ditujukan pada Jiang Sengkun. Hembusan angin kencang yang dahsyat meledak, sekuat ombak lautan, menyapu dan menghancurkan segalanya. Jiang Sengkun menjerit dan terpental puluhan meter oleh gelombang udara. Darah mengucur dari badannya dan tulang-tulangnya patah. Dia tidak bersuara dan pingsan. Xiao Kun, Yanlin merasa ngeri dan bergegas maju untuk memeluknya. Setelah mengulurkan tangan dan mengendus napasnya, ekspresi Yanlin sedikit mereda. Orang itu tidak meninggial, tetapi saya khawatir dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Tindakan yang sangat kejam. Pupil mata Lin Shen tiba-tiba mengecil. Saat berikutnya, cahaya pembunuh di matanya berkumpul liar. Berani sekali kau, seekor ikan atau udang busuk, mengotori mata ketua sekte ini. Zhong Wen tersenyum puas. Tindakannya sebenarnya adalah sebuah demonstrasi. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu sangat bangga? Terutama kamu, Lin Shen, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membunuhku? Saya menurunkan pangkat salah satu murid batiniahmu tepat di depanmu. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Sikap sombong dan merendahkan seperti ini membuat hati Lin Shen semakin dingin. Tangannya sedikit gemetar, dia tidak dapat menahan amarahnya dan ingin menyerang. Namun dia akhirnya menelan amarahnya. Lin Shen mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, dan perlahan berjalan menuju Gunung Yinfeng. Setiap langkahnya sangat tegas. Murid-murid dari sekte lain juga secara bertahap bergabung. Saat Lin Shen melangkah ke pegunungan, pertarungan sesungguhnya dimulai. Ada beberapa rute berbeda menuju Gunung Yinfeng, dan rute tersebut diblokir oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Setiap sekte akan mengambil rute yang berbeda, dan jika mereka ingin bertemu satu sama lain, dibutuhkan waktu setidaknya 1 hari. Langkah ini ditujukan untuk mencegah sejumlah besar pengikut sekte bertarung segera setelah mereka masuk. Jika itu yang terjadi, itu akan sangat memengaruhi integritas pengalaman. Lin Shen memilih rute sendirian, dan berlari di sepanjang rute itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak tertarik dengan pengalaman ini. Dia hanya ingin membunuh Zhong Shen. Tuntun keluar dari ruang ilusi dan menyeringai, Lin Shen, mengapa kamu begitu haus darah? Siapa yang akan kamu bunuh? Bunuh Zhong Shen. Lin Shen berkata dengan dingin. Zhong Shen, Tuan Muda Pavilion Dongjian. Kalau tak salah, ayahnya Zhong Wen lah yang meracuni saudari kita. Setelah mendengar nama itu, wajah Tuntun tiba-tiba menjadi dingin, dia harus dibunuh. Kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Sungguh menyebalkan. Kalau bukan karena kutu kupret ini, bagaimana mungkin adik perempuan kita bisa menanggung penderitaan selama bertahun-tahun? Meskipun Tuntun biasanya tertawa dan suka bermain-main dengan Lin Shen, jika menyangkut masalah serius, dia lebih dapat diandalkan daripada orang lain. Kali ini, mari kita terus melakukan sesuatu yang besar. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Lin Shen. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat penyergapan yang terjadi di Gunung Zilian. Saat itu Tuntun baru saja terbangun, dan kekuatan tempurnya belum kuat. Namun, dengan mengandalkan keunggulan medan dan persepsi, ia berhasil membunuh banyak lawan yang lebih kuat darinya.
Itu benar-benar pengalaman yang sangat memuaskan. Sekarang, perasaan itu kembali. Mengandalkan persepsi lingkungan sekitar melalui badan 10.000 pohon miliknya, Lin Sen tampak acuh tak acuh saat ia dengan cepat bergerak melewati pegunungan. Pertama, dia harus menemukan rute yang diambil oleh murid-murid Paviliun Dongjian. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan Zhong Sen. Saya yakin Zhong Sen juga ingin menemukan dirinya sendiri. Niat membunuh kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang sangat ganas, dan mereka ingin menguliti dan mencabik-cabik pihak lainnya. Sebenarnya tidak ada tujuan untuk pengalaman ini. Hanya saja Zhong Wen mengundang para tetua Sekte Pedang Barat Daya dan mengajukan pelatihan ini. Tujuannya adalah agar tetua Qi dari Sekte Pedang Barat Daya dapat mengamati Zhong Sen terlebih dahulu dan menilai bakatnya. Alangkah hebatnya jika kali ini saya bisa menjadi murid batin secara langsung. Jika Anda gagal, Anda dapat terus memperbaiki diri di masa mendatang dan berusaha mengikuti ujian berikutnya serta langsung lulus. Murid-murid inti dari Sekte Super memiliki status yang sangat mulia. Itulah sebabnya Zhong Wen berusaha keras untuk mengirim putranya masuk. Saya melihat tetua Qi sedang memegang cermin di tangannya. Cermin ini adalah senjata spiritual tingkat kelima yang sangat hebat. Sebelum memasuki ruang persidangan, ia mengarahkan cermin ke setiap orang, dan cermin itu menyimpan jejak orang-orang tersebut. Segala yang dilakukan murid-murid ini di Gunung Yinfeng dapat dilihat oleh cermin. Penatua Qi tidak peduli dengan orang-orang di cermin. Perjalanannya tidak lebih dari sekadar memanfaatkan Zhong Wen dan mengikuti arus. Apakah kau mengharapkan seorang jenius yang dapat dipilih ke dalam Sekte Pedang Barat Daya muncul di tempat terpencil ini? Berhentilah menjadi lucu. Hah, Penatua Qi sedikit bingung. Dia membalik layar cermin dan melihat sosok Lin Sen muncul di dalamnya. Ia tidak bertarung melawan monster dan tidak pula berburu, melainkan terus berlari di pegunungan dan hutan. Ekspresinya tegas dan tatapannya tajam, seolah dia memiliki tujuannya sendiri. Anak ini tidak melakukan tindakan apapun untuk membunuh monster dan meningkatkan hasil latihannya. Apakah dia mencari seseorang? Hati tetua Qi tergerak, dan cermin itu mengganti layar. Setelah berpindah beberapa kali, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Sen sedang menuju ke arah di mana Zhong Sen berada. Dia akan menemukan Zhong Sen. Di samping, Zhong Wen melihat pemandangan ini dengan jelas dan tidak bisa menahan senyum. Beberapa orang bertekad untuk mencari kematian dan tidak dapat dihentikan. Dia melirik Su Hongyi dan berkata dengan nada bercanda, "Aku ingat bahwa anak ini adalah satu-satunya harapan Sekte Li Huomu. Jika dia meninggal di Gunung Yinfeng hari ini, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan kembali dan berbaring untuk membina jenius berikutnya?" Su Hongyi memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tinjunya sedikit terkepal. "Lin Sen, jangan impulsif. Kita akan segera bertemu." Sekilas rasa ingin tahu terpancar di mata Penatua Qi. Dia mulai tertarik pada Lin Sen. Meskipun wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada Zhong Sen, dia memiliki obsesi yang tak tergoyahkan. Sangat menarik, dia memutuskan untuk tetap menonton. Namun, di cermin, Lin Sen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tenang saat dia menatap Penatua Qi dari kejauhan. Penatua Qi terkejut, anak ini tahu kalau aku memata-matainya. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum, anak ini baru berada di level pertama alam roh surgawi. Dengan level ini, bagaimana dia bisa mengenali cermin misterius perak? Tidak mungkin untuk memikirkannya. Itu hanya kebetulan. Di dalam pegunungan, Lin Sen merendahkan suaranya dan berkata, "Kau benar, memang ada kekuatan misterius tak kasat mata yang memata-mataiku. Apakah itu senjata spiritual?" Dia mengangguk, "Setelah cermin misterius perak memantulkan sosokmu, cermin itu akan merekammu di dalamnya. Setiap gerakanmu tidak akan luput dari pengawasan cermin misterius perak. Apakah kau ingin aku membantumu menghalangi kesadaran ini?" "Tidak perlu." Lin Sen menggelengkan kepalanya dan menolak, "Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana aku membunuh Zhong Sen." Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum sinis. Kebencian terhadap Zhong Sen telah mencapai titik yang tidak dapat diubah lagi. Setelah hampir 2 hari perjalanan panjang, Lin Sen akhirnya mencegat Zhong Sen di sebuah ngarai. Pada saat ini, Zhong Sen baru saja memasukkan obat spiritual ke dalam cincin penyimpanan ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dahsyat muncul di atas kepalanya. Ketika mendongak,
Saya melihat sesosok dewa kematian berdiri di puncak gunung dengan punggung menghadap matahari. Bagaimana kau bisa menemukanku secepat itu? Zhongzhen mengangkat alisnya, jelas sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, ia menyunggingkan senyum sinis dan berkata, "Yah, kau datang ke sini untuk mencari kematian, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu." Keduanya saling berhadapan seperti ini. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. "Zhongzhen, tahukah kamu mengapa aku harus membunuhmu?" Lin Shen berbicara perlahan. "Hehe, bukankah itu hanya..." Zhongzhen hendak berbicara, tetapi nadanya tiba-tiba terhenti. Dia menyadari bahwa di luar pegunungan, sesepuh sekte pedang barat daya sedang mengamati setiap gerakannya dengan cermin perak. "Kalau aku cerita ke pihak lain soal kejadian perampasan tulang pedang itu, aku yang akan kena masalah kalau meninggalkan kesan jelek padanya." Zhongzhen menahan niat membunuhnya dan memperlihatkan senyum tipis. "Lin Shen, aku tidak tahu dari mana datangnya niat membunuhmu kepadaku, tetapi aku adalah orang yang murah hati dan bersedia memberimu kesempatan untuk berubah. Asalkan kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu." Dia mengangguk sedikit, menekankan setiap kata. "Alasan mengapa aku ingin membunuhmu adalah karena kalian, ayah dan anak, kejam dan tidak berperasaan. Zhong Wen tidak ragu untuk menyerang adikku untukmu. Saat itu, dia masih anak-anak berusia beberapa tahun." Niat membunuh Lin Shen tiba-tiba meledak, bahkan pipinya gemetar. Semua kemarahan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun tidak dapat lagi dibendung pada saat ini. "Kamu tidak mengerti jurang pemisah di antara kita, aku tidak menyalahkanmu." Senyum sinis muncul di bibir Zhongzhen. "Kau hanyalah orang buangan rendahan dari desa terpencil. Kau tidak tahu seberapa besar dunia ini, dan kau tidak tahu seberapa kuat para jenius sejati. Jadi, hari ini aku akan membiarkanmu melihat semuanya dengan jelas." Setelah selesai berbicara, Zhongzhen membentuk segel dengan tangannya. Cahaya spiritual bersinar satu demi satu. Tiba-tiba, dua tekanan mengerikan muncul antara langit dan bumi. Mereka adalah dua binatang khayalannya. Salah satunya adalah serigala punggung emas, binatang mitos tingkat ketujuh. Makhluk itu tinggi dan lincah, dan cakarnya yang tajam dan berat menopang tanah, menyebabkannya retak. Ulat sutra es lainnya adalah binatang mitos tingkat keenam, seukuran anak babi. Ia memancarkan aura dingin di sekujur badannya, bahkan bebatuan di sekitarnya pun membeku menjadi es dan salju. Setelah kedua binatang hantu itu muncul, suasana di lapangan menjadi berat sesaat. Murid-murid paviliun pedang timur lainnya semua menunjukkan ekspresi senang ketika melihat ini. "Sudah berapa lama sejak tuan muda kita memamerkan dua binatang hantunya? Haha, anak ini Lin Shen pasti akan mati." Murid-murid itu mengejeknya sesuka hatinya. Merasakan nafas kedua binatang hantu itu, ekspresi Lin Shen berangsur-angsur menampakkan sedikit semangat juang yang gembira. "Kudengar kau adalah jenius nomor satu di wilayah Dongyuan. Aku, Lin Shen, membunuh sang jenius. Tuntun, keluarlah." Lin Shen memanggil Tuntun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kita, saudara, sudah lama tidak berjuang berdampingan." Ini benar. Dalam beberapa kali sebelumnya, Lin Shen menyelesaikan pertempuran sendirian, dan Tuntun tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Semenjak menerobos alam dan memasuki alam roh surgawi, Tuntun belum pernah bertarung dengan siapapun. Ini adalah keterampilan kebangkitan yang hebat, tetapi tidak seorang pun dapat menggunakannya. Dan kali ini, dia akhirnya mampu menampilkan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. "Hei, dua penjinak binatang kembar." Tuntun melirik ulat sutra es dan serigala punggung emas lalu menunjukkan senyum provokatif. "Ayo, kalian semua berkumpul dan biarkan tuan kalian pohon merasakan perbedaan dari penjinak binatang kembar." Serigala punggung emas itu memamerkan taringnya dan mengeluarkan raungan penuh amarah. Desir, serigala punggung emas itu melesat bagaikan kilat keemasan. Tidak hanya cepat, cakarnya juga tajam. Saat dia memukul kepala Tuntun, nampaknya dia ingin mencabik-cabik Tuntun. Badan Tuntun tiba-tiba membesar dan berubah menjadi bentuk bertarung. Tanaman merambat melilit tinjunya, mengubahnya menjadi batu kilangan besar, lalu dia mengayunkan pukulan. Kekuatan tempur melonjak, menggulung awan-awan yang tersisa, dan gelombang udara terus-menerus meledak. Kekosongan itu dipecahkan oleh gelombang udara. Batu-batu di sekitarnya berubah menjadi bubuk satu demi satu. Ledakan.
Pukulan itu mengenai serigala punggung emas dan melemparkannya puluhan meter jauhnya. Serigala punggung emas itu menjerit, dan setelah berguling, keempat cakarnya mencengkeram tanah, meninggalkan 4 alur yang dalam di depan badannya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pukulan ini. Pupil mata serigala punggung emas itu berubah menjadi merah darah, lalu ia menyerang maju lagi sambil meraung terus-menerus. Di sisi lain, ulat sutra es memuntahkan sutra, dan sutra biru es menembus kekosongan seperti anak panah yang tajam. Tuntun tertawa keras, dan lengannya berubah menjadi perisai kayu yang berat untuk menghalangi pembunuhan Chansi. Kemudian dia menggunakan satu kakinya sebagai tumpuan, memutar badannya, dan melemparkan perisai ke arah serigala punggung emas dengan tangan belakangnya. Ledakan! Perisai itu hancur berkeping-keping, bagaikan sebuah gunung kecil yang menekan. Serigala punggung emas nyaris menghindari serangan itu, dan kecepatannya pasti terpengaruh. Setelah dia mendekati Tuntun, dia menamparnya dengan cakarnya. Desir, sebuah luka dibuat di dada Tuntun. Serigala emas tidak hanya memiliki bulu emas cemerlang di punggungnya, tetapi bahkan cakarnya pun berwarna emas, berkilauan dengan kilau metalik. Beruntunglah Tuntun memiliki fisik yang kuat sehingga ia berhasil lolos kali ini. Dia dengan kuat menahan pukulan itu dan tetap tegap bagaikan batu. Di sisi lain, Lin Sen dan Zhong Shen bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Lin Sen memiliki fisik yang kuat, dan setiap pukulan yang dilayangkannya ke langit mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Ini jelas bukan kekuatan yang dapat dimiliki seseorang seusianya. Adapun Zhong Shen, dia memiliki pedang sihir tingkat 5 ekstra di telapak tangannya tanpa dia sadari. Sangat tajam ketika diayunkan, kekosongan itu dirobek secara tak terkendali oleh cahaya pedang. Karena Zhong Shen menganugerahkan pedang ajaib itu dengan energi spiritual, pedang ajaib itu mengeluarkan warna biru es, dan aura es tiba-tiba muncul. Ini adalah kemampuan yang ia peroleh dari ulat sutra es. Setiap pedang yang diayunkannya sangat dingin. Kalau kamu tidak hati-hati dan terluka oleh pedang ajaib ini, darahmu pun akan membeku. Mata Lin Sen dingin. Setelah menangkis pedang dengan lengannya, dia mengepalkan kelima jarinya dengan tangan lainnya dan melangkah maju untuk meninju. Ledakan! Bayangan pohon raksasa muncul dan bertabrakan dengan pedang ajaib. Saat berikutnya, bayangan pohon raksasa itu tertutup lapisan es tebal dari kepala sampai kaki. Adegan ini mengejutkan. Lin Sen tidak punya waktu untuk menghentikan gerakan ini. Setelah menarik tangannya, dia mengumpulkan kekuatannya di tulang belakangnya sejenak. Injak-injak semangat pertempuran. Ledakan! Lin Sen menginjak tanah, dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah dia ingin menjungkir balikkan segalanya. Tanah bergetar hebat, menerbangkan pasir dan batu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan debu memenuhi langit. Zhong Shen, yang berdiri di dekatnya, terkena dampak, mengerang, dan mundur beberapa langkah. Aku benar-benar merasakan kakiku menjadi sedikit lemah. Adapun tanah di bawah kaki Lin Sen, bebatuannya runtuh sepenuhnya dan sebuah lubang yang dalam muncul. Sebelum Zhong Shen dapat berdiri tegak, dia merasakan ada sebuah sosok datang dan meninjunya. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan pedang ajaibnya. Zeng! Suara pedang emas beradu terdengar dan Zhong Shen terlempar mundur beberapa langkah karena kekuatan dahsyat itu. Bahkan tangan yang memegang pedang ajaib pun terasa mahtai rasa. Ada kilatan keganasan di matanya. Kekuatan Lin Sen begitu dahsyat, dia tidak takut bahkan saat berhadapan langsung dengan pedang ajaib. Tampaknya akan sulit mengalahkannya kecuali aku menggunakan beberapa trik. Wah, kamu memang cukup cakap. Kalau saja kamu berlutut dan memohon belas kasihan lebih awal, kamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Zhong Shen mengangkat pedang ajaibnya, matanya dalam. Sekarang, aku khawatir kamu akan mati mengenaskan di Gunung Yinfeng ini. Desir. Dalam sekejap, Zhong Shen terbang dan menusukkannya dengan pedang, membuatnya kedinginan sampai ke tulang. Energi pedang yang dipadatkannya bagaikan lautan luas, menghancurkan segalanya dengan dahsyat. Mengerikan sekali. Di luar tempat kejadian, Penatuaki menyaksikan semua ini melalui cermin mistik perak. Melihat ini, dia mengangguk sedikit. Ya, sebagai seorang ahli binatang kembar, kamu benar-benar dapat mencapai kesuksesan seperti itu di jalan pedang. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum kamu dapat menembus ke tingkat niat pedang, kan? Di antara 4 alam pedang, niat pedang melambangkan pintu masuk. Jika seorang murid menghususkan diri dalam ilmu pedang,
dan baru saja mencapai roh pedang pada usia ini, ia tidak dapat dianggap sebagai seorang jenius. Tapi Zhong Shen berbeda. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa meski menjadi penjinak binatang kembar, ia juga dapat fokus berlatih ilmu pedang. Itu jelas berlian kasar. Awalnya, Zhong Wen mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang karena pertempuran telah tertunda terlalu lama. Tetapi ketika dia mendengar Tetua Qi memuji Zhong Shen, alisnya mengendur dan dia dalam suasana hati yang baik. Penatua Qi, putraku memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia bisa masuk ke sekte Anda, dia pasti akan mampu mencapai hal-hal hebat. Tentu saja, dia harus membanggakannya. Lagi pula, dia bersusah payah mengundang tetua sekte pedang barat daya hanya untuk membuka jalan bagi putranya. Saat ini, dengan level Zhong Shen, dia bisa masuk ke sekte pedang barat daya, tetapi agak sulit baginya untuk langsung menjadi murid dalam. Aku akan menunjukkan dua cara kepadamu. Tingkatkan ilmu pedangmu ke level niat pedang, atau bekerja lebih keras pada level binatang buas fantasi. Kata Penatua Qi dengan ringan. Lagi pula, dia telah mengambil keuntungan dari orang lain, jadi dia harus memberi peringatan. Itu hebat. Zhong Wen menunjukkan sedikit kegembiraan. Asalkan Zhong Shen dapat menyatukan tulang pedang, dia pasti dapat meningkatkan ilmu pedangnya. Alam niat pedang. Mudah. Anak yang satunya lagi punya fisik yang kuat dan juga menarik, tapi dia hanyalah orang yang gegabah. Penatua Qi tersenyum. Dia hanya melirik Lin Shen, lalu perlahan mengalihkan pandangannya dan kembali menatap Zhong Shen. Ya, dia memang orang yang gegabah. Dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan mengandalkan kekuatannya di tahap awal, tetapi dia tidak akan banyak berkembang di masa depan. Zhong Wen juga menunjukkan penghinaan dan memandang rendah Lin Shen sepenuhnya. Di dalam Gunung Yinfeng, pertempuran makin sengit. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Zhong Shen menjadi semakin sombong, pedang ajaib di tangannya bagaikan cahaya dingin, menyapu dunia dengan liar. Desir, kehampaan itu hancur, dan sebagian besar area hancur. Udara dingin langsung meresap ke sumsum tulang, menyebabkan rasa geli di sekujur badan. Seni bela diri surgawi, tebasan cahaya dingin. Zhong Shen memanfaatkan udara dingin itu, tiba-tiba memadatkan cahaya pedang, dan menebas dengan ganas. Saya melihat energi pedang biru es yang cemerlang mengembun di depannya. Pedang itu sangat tajam, seolah dapat mencabik-cabik badan seseorang. Niat pedang yang dibentuk oleh pedang ini menyapu segalanya. Alam Zhong Shen sendiri berada pada puncak tingkat ketiga alam roh surgawi. Dengan dukungan dua binatang hantu, kekuatan tempurnya luar biasa dahsyat. Terutama energi spiritualnya yang tidak ada habisnya. Ketika teknik pedang itu dilakukan, ia tidak hanya memiliki kecepatan dan keganasan serigala emas, tetapi juga hawa dingin ulat sutra es. Banyak sekali caranya, sehingga sulit untuk dilawan. Mah Tei, Zhong Shen meraung, cahaya tajam keluar dari matanya. Pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi dihancurkannya dengan kejam. Apakah ini pencapaianmu di bidang pedang? Lin Shen melirik dan seringai muncul di sudut mulutnya. Badan agung 10.000 pohon, itu pun mekar, seluruh badannya dipenuhi cahaya hijau dan nafas kehidupan yang kuat mengelilinginya, bahkan menyebabkan rumput dan bunga tumbuh di beberapa celah bebatuan di sekitarnya. Di bawah nafas yang memelihara semua hal, Lin Shen mengeluarkan palu raksasa dengan pola rumit dari cincin penyimpanannya. Senjata spiritual level 5, Palu Tianyuan. Setelah Palu Tianyuan muncul, aura Lin Shen sendiri menjadi sekuat naga. Dia mengumpulkan kekuatannya, mengayunkan palu itu membentuk lingkaran, dan menghantamkannya keras ke arah Zhong Shen. Retakan, tanah di bawah kaki Lin Shen tiba-tiba hancur. Aura atribut kayu tidak hanya melambangkan kehidupan dan harapan, tetapi juga kekuatan dan keuletan. Palu Tianyuan menghantam dengan dahsyat, menimbulkan gelombang besar di kehampaan. Angin menderu, membawa serta niat membunuh untuk menghancurkan 9 langit dan 10 bumi, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Ledakan, Palu Tianyuan dan energi pedang es bertabrakan satu sama lain, gelombang suara meledak, dan gelombang udara besar melesat langsung ke langit. Retakan, dengan suara keras, pedang ajaib di tangan Zhong Shen hancur berkeping-keping. Ada kilatan keterkejutan di matanya, dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan itu menghancurkannya dengan keras. Engah, Zhong Shen memuntahkan darah dan terlempar mundur, badannya menghantam gunung dengan keras. Adapun pedang ajaib di tangannya, telah patah oleh palu.
Senjata spiritual tingkat kelima yang hancur jatuh ke tanah, berkilauan. Lin Sen mengerang, merasakan sedikit rasa sakit saat sebuah kekuatan besar menghantam badannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi terkendali dan tatapannya makin lama makin acuh tak acuh. Apakah ini metode yang digunakan oleh orang yang disebut jenius nomor 1 di wilayah Dongyuan? Sungguh, lucu. Ejekan ini bagai pisau yang menusuk hati setiap orang. Bukan hanya para pengikut paviliun Dongjian yang menyaksikan, bahkan Zhong Wen yang ada di luar, langsung pucat pasi. Kutu kupret kecil ini sangat kuat, kita seharusnya tidak melawannya secara langsung. Zhong Wen menggertakkan giginya, jika kita bertarung secara normal, kita pasti akan menang dengan mudah. Dia, meremehkan musuh. Penatuaki di samping sedikit mengernyit. Dia mulai menyadari bahwa anak bernama Lin Sen ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Di luar stadion, ada keheningan. Su Hongyi, Su Yuwei dan yang lainnya juga melihat apa yang terjadi di dalam melalui layar cahaya yang diproyeksikan oleh cermin misterius perak. Mereka terkejut pada awalnya, namun kemudian mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Lin Sen sangat ganas, kita meremehkannya. Su Hongyi ingin tertawa, tetapi suaranya terasa tercekat. Jika pukulan sebelumnya yang membunuh Meng Dongsheng langsung mengakhiri keluhan yang telah mereka derita selama bertahun-tahun, maka pukulan yang menjatuhkan Zhong Sen lebih seperti tamparan di wajah, menamparkan mereka semua dengan keras. Apakah kamu tidak meremehkan sekte Lihuo kami? Bagaimana situasinya sekarang? Bah tuuk, di reruntuhan, Zhong Sen segera bangkit dan bah tuuk dengan keras. Dia benar-benar memuntahkan beberapa gumpalan darah beserta organ dalamnya. Ekspresinya membeku dan dia menatap gagang pedang yang tersisa di tangannya dengan rasa tidak percaya. Ini adalah senjata spiritual tingkat kelima. Aku seharusnya tidak bersaing dalam hal kekuatan dengan kaum tak tersentuh. Dada Zhong Sen naik turun dengan cepat. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan dua binatang hantu dan ingin mengerahkan satu untuk membantu dirinya sendiri, tetapi dia terkejut lagi. Dua binatang mistisnya, serigala punggung emas dan ulat sutra es, tidak mampu mengalahkan pohon muda itu bahkan ketika mereka bergabung. Sebaliknya, ada perasaan tertekan. Jika pertarungan berlanjut, tidak akan lama lagi kedua binatang hantu miliknya akan dikalahkan. Guncangan ini bukan masalah kecil. Zhong Sen gemetar seluruh badannya, tidak dapat mempercayainya. Sebagai anak ajaib nomor 1 di domain Dongyuan, dia sangat bangga dan tidak pernah menyangka bahwa orang lain bisa dibandingkan dengan dirinya. Adapun Lin Sen, dia hanya orang buangan dari tempat terpencil. Apakah dia layak dibandingkan dengan dirinya sendiri? Namun faktanya ada di depan kita. Saya sudah jatuh ke dalam situasi sulit dalam pertempuran ini. Jika kau terus berjuang, yang menantimu adalah kekalahan total. Bagaimana mungkin aku bukan tandingannya? Zhong Sen bertanya pada dirinya sendiri, wajahnya berubah. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib nomor 1, dan setelah sedikit teralihkan, dia langsung tenang. Pertempuran ini tidak boleh dilanjutkan. Dia memiliki begitu banyak kekuatan kasar. Jika aku terus bertarung, aku akan benar-benar mati di tangannya. Kali ini, aku akan melarikan diri terlebih dahulu, dan kemudian kembali dan membunuhnya setelah aku menemukan rumput emas 3 pulsa. Mata Zhong Sen tampak ganas, tetapi dia tahu dia tidak boleh bertindak impulsif. Seorang pria dapat membungkuk dan meregang. Pelatihan di Gunung Yinfeng kali ini, selain untuk pamer kepada tetua Qi, juga memiliki tujuan lain. Sebelumnya dia pernah mendapat kabar bahwa di gunung tersebut terdapat rumput emas berurat 3. Rumput emas 3 urat tumbuh dalam waktu 50 tahun, dan mempunyai 1 urat lagi setiap 150 tahun. 3 urat tersebut melambangkan bahwa ini adalah ramuan berharga yang berusia 500 tahun. Memikirkan hal ini, Zhong Sen berteriak, mengambil kembali ulat sutra es, dan memanggil serigala punggung emas. Kemudian, tanpa mempedulikan luka-lukaannya, dia berbalik, menunggangi punggung serigala, dan melarikan diri. Ternyata, dia melarikan diri. Melihat kejadian itu, seluruh murid yang ada di tempat itu pun terkejut. Bahkan Lin Sen sedikit terkejut. Dia melarikan diri. Sekilas niat membunuh tiba-tiba terpancar di alis Lin Sen. Serigala punggung emas pandai dalam hal kecepatan, dan sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Tidak mungkin, kau kabur kalau tidak bisa menang, di mana harga diri dan mukamu. Tuntun menyingkirkan jurus bertarungnya dan berteriak,
Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Murid-murid yang lain saling memandang dan bubar. Zhong Shen lolos. Setelah menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Shen, dia melarikan diri dengan tegas. Tentu saja dia tidak bisa menelan penghinaan ini, jadi dia ingin mengandalkan rumput emas 3 pulsa untuk meningkatkan wilayahnya. Setelah mencapai tingkat keempat alam roh surgawi, kembalilah dan bunuh dia. Di luar pegunungan, Penatuaki memandang tirai cahaya itu dengan ekspresi geli. Zhong Wen tampak malu. Ia berdeham dan berkata, dalam pertarungan ini, bocah itu memang sedikit ceroboh, sehingga ia dikalahkan oleh lawannya. Namun, pengalaman ini belum berakhir, dan masih belum pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Dia tahu dalam hatinya bahwa alasan Zhong Shen melarikan diri adalah karena dia pasti ingin mengandalkan rumput emas 3 Vena untuk meningkatkan wilayahnya terlebih dahulu, dan kemudian bergegas kembali untuk membunuh Lin Shen. Anak yang bijak lebih baik dari ayahnya. Bahkan jika kita kalah dalam pertempuran pertama, itu tidak masalah. Itu semua tergantung siapa yang tertawa terakhir. Penatuaki tidak mengatakan apa-apa. Seseorang yang memakan makanan seseorang akan berterima kasih padanya, seseorang yang menerima hadiah dari seseorang akan berterima kasih padanya. Namun, di sisi lain, semua orang di Sekte Lihuo memiliki kegembiraan di mata mereka. Tak peduli apapun, pertempuran ini telah menentukan suasana. Faktanya, Zhong Shen tidak sebaik Lin Shen. Yang disebut-sebut sebagai jenius nomor 1 di wilayah Dongyuan tidak lebih dari ini. Anak ini bahkan belum menggunakan pola spiritual, tapi dia benar-benar bisa. Sedikit keterkejutan melintas di wajah cantik Su Yuwei. Namun pada saat yang sama, ada sedikit kebahagiaan. Anak ini jauh lebih kuat dari yang saya kira. Tampaknya saya tidak salah. Di dalam pegunungan, setelah Lin Shen beristirahat sejenak, auranya kembali ke puncaknya lagi. Kekuatan energi spiritual kayu terletak pada kemampuannya untuk menyehatkan semua hal, dan juga dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Hasil akhir dari pelatihan ini akan dinilai dari banyak aspek, seperti berburu monster dan bersaing memperebutkan harta karun alam. Lin Shen tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Meskipun Zhong Shen telah melarikan diri, selama dia terus mengejarnya, dia tidak akan bisa pergi jauh. Kecuali Zhong Shen secara langsung menarik diri dari persidangan ini. Tetapi jika demikian halnya, reputasi yang telah dibangun Paviliun Dongjian selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan runtuh dalam sekejap. Bagaimana kalau kita menyusul? Tuntun bertanya. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Lin Shen tersenyum acuh tak acuh. Mungkin ada banyak harta karun langka di Gunung Yinfeng. Sungguh sayang jika kita kehilangan kesempatan menjelajah karena mengejar Zhong Shen. Harta karun alam harus dikumpulkan, dan Zhong Shen juga harus dibunuh. Di sisi lain, Zhong Shen berlari puluhan mil dalam satu tarikan napas sebelum berhenti untuk beristirahat. Dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan memasukkan pil itu ke mulutnya sambil memuntahkan darah. Wah, kalau kali ini aku tidak bisa membunuhmu, aku bukan lagi manusia. Pupil mata Zhong Shen memerah dan seluruh badannya gemetar. Dia tahu reputasinya telah hancur. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah dengan meningkatkan wilayahnya dan membunuh Lin Shen di depan umum. Hanya dengan cara inilah aku dapat memberitahu dunia bahwa pertempuran sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan, dan aku, Zhong Shen, masih merupakan jenius nomor 1 di domain Dongyuan. Setengah hari kemudian, luka Zhong Shen sedikit pulih. Matanya dingin, dia mengeluarkan pola spiritual dari lengannya dan menghancurkannya. Pola spiritual ini dapat menjelajahi harta karun alam paling berharga di dekatnya. Tak lama kemudian, cahaya di telapak tangan mulai berkumpul dan menunjuk ke satu arah. Sambil menoleh ke arah itu, Zhong Shen menggertakkan giginya, lalu menunggangi punggung serigala emas itu lagi. Lin Shen sengaja memperlambat langkahnya di sepanjang jalan, mencari harta karun langka sambil membunuh monster. Dia menggunakan tanaman merambat itu untuk menyerap saripati kehidupan monster itu dengan gila-gilaan. Seiring membaiknya alam, efek penyerapan tidak sejelas di awal. Tapi itu tetap saja sarana. Kini, sebuah berita tersebar di seluruh Gunung Yinfeng. Lin Shen menantang Zhong Shen untuk berduel dan mengalahkannya, dan Zhong Shen melarikan diri. Pada awalnya, beberapa pengikut yang tidak menyaksikan pertempuran itu secara langsung tidak mempercayainya sama sekali. Berhentilah bercanda,
Bagaimana mungkin Master Sekte Muda bisa dikalahkan oleh Lin Sen dengan kekuatan seperti itu? Namun seiring cerita itu menjadi semakin nyata, orang-orang akhirnya mulai menganggapnya serius. Segera mereka menemukan bahwa itu tampaknya benar. Untuk sesaat, kulit kepala semua orang terasa geli. Mengapa anak ini Lin Sen begitu kuat? Dia baru saja memasuki alam roh surgawi. Ketika berita itu menyebar, situasinya menjadi semakin serius. Para pengikut 3 sekte utama dan banyak kekuatan semuanya telah menyadari bahwa Lin Sen tidak boleh tersinggung. Wus, Zhong Sen mengandalkan 2 binatang hantu untuk membunuh monster alam roh surgawi tingkat keempat di depannya. Prosesnya sulit dan dia melakukannya dengan usaha keras. Setelah membunuh monster itu, Zhong Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit kegembiraan di matanya. Walaupun ada beberapa bekas luka di badannya, dibandingkan dengan keuntungannya, luka-luka kecil ini tidak ada apa-apanya. Karena, dia akhirnya menemukan rumput emas 3 pulsa. Di sebelah gua tempat monster itu tinggal, ada daun rumput emas dengan 3 urat tumbuh di sana. Aroma yang kuat terpancar dari Triples Golden Grass, dan wanginya harum sekali. Setelah menciumnya, seseorang akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Akhirnya aku menemukanmu. Zhong Sen mengambil rumput emas 3 pulsa dengan ekspresi puas. Dengan cepat ia melihat sekelilingnya, lalu baru masuk ke dalam gua setelah memastikan tidak ada orang lain. Dia memerintahkan 2 binatang hantu untuk menjaga bagian depan gua, sementara dia melahap rumput emas 3 vena yang ada di dalamnya. Ledakan. Setelah meminum ramuan itu, Zhong Sen jelas merasakan auranya meningkat pesat. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu anggota badan dan tulangnya, dan dantiannya tampaknya tiba-tiba terisi dengan sungai energi spiritual yang panjang. Ombak yang bergulung-gulung membuatnya tersenyum. Lin Sen, saat aku keluar dari pengasingan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hati Zhong Sen terasa terbakar. Dia sangat jelas bahwa kemajuan yang dibawa oleh rumput emas 3 pulsa ini kepadanya benar-benar dilebih-lebihkan. Asal bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak berlebihan jika dikatakan bisa meraih level yang lebih tinggi. Setengah hari kemudian, ketika energi spiritual yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, Zhong Sen juga membuka matanya. Bersamaan dengan gelombang udara, wilayah kekuasaannya pun berubah, naik dari puncak tingkat ketiga alam roh surgawi ke tingkat keempat alam roh surgawi. Selain itu, level Ulat Sutra Es juga telah ditingkatkan dari level 6 ke level 7. Dari sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa Zhong Sen telah menuai hasil yang sangat kaya dengan mengandalkan rumput emas berurat 3 ini. Bukan hanya kekuatan tempurnya sendiri yang telah meningkat pesat, tetapi bahkan level monsternya pun telah berubah. Ini tentu saja merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Saat Zhong Sen berjalan keluar gua, matahari sedang terbenam. Cahaya sisa jatuh di wajahnya, membuatnya tampak agak mengerikan. Lin Sen, kali ini aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Aku juga akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat, 100 kali lipat, atas penghinaan yang kau berikan kepadaku sebelumnya. Setelah dipromosikan, Zhong Sen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa alasan dia kalah dari Lin Sen dalam pertempuran sebelumnya adalah karena dia tidak sekuat pihak lain. Itu karena saya meremehkan musuh. Anda tidak seharusnya menghadapinya secara langsung. Jika aku melawannya dengan cara terbaikku, mengandalkan energi spiritualku yang besar dan keunggulan dari 2 binatang hantu, akan sangat mudah untuk menghancurkan lawan. Tahukah kamu, aku punya 2 keterampilan kebangkitan di alam roh surgawi. Dan jika aku bertemu dengannya lagi kali ini, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Jangan berhenti sampai kamu membunuh orang lain. Sepanjang perjalanan, Zhong Sen bertemu banyak murid yang tengah mengikuti pelatihan. Dia tampak dingin dan sombong, dan melepaskan auranya tanpa ampun. Apakah Master Sekte Muda sudah membaik lagi? Alam roh surgawi tingkat keempat, alam ini bisa dikatakan yang terbaik di antara rekan-rekannya, kan? Tentu saja, siapa yang bisa dibandingkan dengan Master Sekte Muda? Tuan Muda Sekte, apakah dia akan membalas dendam pada Lin Sen? Melihat hal ini, banyak murid berinisiatif untuk maju dan mendekati Zhong Sen. Siapapun yang tahu tentang Lin Sen akan diberi hadiah besar. Zhong Sen tampak sombong dan dingin, dan berbicara sangat lambat, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk kalah dari Lin Sen lagi. Selama Anda lebih memperhatikan dan menghindari tabrakan paksa dengan lawan selama pertempuran, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah pertempuran untuk membalas penghinaan kita. Aku tahu, biarkan aku yang memimpin jalan untuk Tuan Muda. Seorang murid maju dengan cepat dengan ekspresi berapi-api di wajahnya dan senyum yang menyanjung. Zhong Shen mengangguk sedikit, ayo pergi. Sepanjang jalan, banyak murid melihat Zhong Shen dan kelompoknya, dan mereka penasaran. Setelah mengetahui alasannya, saya menjadi sangat gembira. Tuan Muda dipromosikan lagi. Dalam kasus ini, Lin Sen mungkin dalam masalah besar. Mengapa dia harus dibandingkan dengan Tuan Muda? Memikirkan hal ini, banyak murid berinisiatif mengikuti Zhong Shen karena mereka benar-benar ingin menonton pertempuran ini. Sama seperti ini, ada sekitar 20 atau 30 murid yang mengikuti Zhong Shen. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Dongjiange, tetapi ada juga beberapa murid dari Sekte Tianhua dan Sekte Zanji. Alasan mengapa sekelompok orang ini mengikuti adalah, pertama, mereka ingin menonton kesenangan, dan kedua, mereka ingin melihat apakah mereka bisa memiliki kesempatan untuk menyenangkan Zhong Shen. Lagi pula, setelah pengalaman ini, jika tidak terjadi apa-apa, dia akan bergabung dengan Sekte Super untuk berlatih. Seorang jenius dari domain Dongyuan bangkit dan memasuki wilayah timur, dan bergabung dengan Sekte Super. Lompatan ini sungguh patut ditiru. Di sisi lain, Lin Sen juga menjelajahi napas Zhong Shen. Setengah jam kemudian, kedua belah pihak bertemu di hutan. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lin Sen menunjukkan senyum kejam. Setelah pertarungan sebelumnya, niat membunuhnya terhadap Zhong Shen tidak hanya tidak berkurang sedikit pun, tetapi malah meningkat, karena dia menyadari bahwa pihak lain tidak hanya berbakat, tetapi juga licik secara alami. Jika aku gagal membunuhnya dan membiarkannya hidup, aku tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya padaku di masa mendatang. Di sisi lain, Zhong Shen juga penuh dengan niat membunuh. Dulu aku pernah dikalahkan olehmu karena meremehkan kekuatanmu, tetapi kali ini, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan di tempat. Di luar pegunungan, melihat kedua pria itu bertemu, Zhong Wen mensibir, haha, setelah ranah putraku meningkat, apa yang bisa digunakan Lin Sen untuk melawannya? Belum lagi bertarung, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri bersama. Penatuaki mengangguk, setuju dengan sudut pandang Zhong Wen. Meskipun Lin Sen kuat dalam pertarungan, paling banter, dia hanyalah seorang barbar yang punya kekuatan. Pada level ini, mereka yang memiliki kekuatan besar memang dapat menghancurkan mereka yang selevel, namun pada level yang lebih tinggi, kekuatan kasar pada akhirnya hanyalah sarana minor. Wah, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan. Zhong Shen menyeringai dan memanggil dua binatang hantu lagi. Tetapi pada saat ini, ekspresinya sedikit membeku, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu di dantiannya yang tiba-tiba meledak. Ledakan, suara pelan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia mundur dua langkah dan bergegas untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia melihat ke dalam dengan kesadarannya, dia melihat bola energi yang kaya di dantiannya. Ternyata itu adalah sisa kekuatan rumput emas 3 Vena yang belum disempurnakan. Setelah dia menggunakan energi spiritualnya, kekuatan sisa ini tiba-tiba meledak. Jika kelebihan kekuatan ini tidak disempurnakan, ia akan tetap berada di dantian. Ayolah, kalian semua, tahan bocah nakal ini dulu, minum teh dulu. Zhong Shen tiba-tiba berteriak, mundur beberapa langkah, dan duduk bersila untuk memurnikan energinya. Banyak wajah murid berubah dan mereka sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini pertarungan antara kamu dan Lin Sen? Bagaimana kami terlibat? Hentikan dia untukku. Hanya butuh secangkir teh. Aku jamin dengan statusku sebagai Tuan Muda bahwa ketika saatnya tiba, kalian semua akan mendapat hadiah. Zhong Shen menggertakkan giginya. Dia tidak berani membuang waktu sedetik pun dan dengan panik menyempurnakan tenaga yang tersisa. Untungnya masih ada sedikit energi tersisa yang belum dimurnikan. Itu hanya muncul di waktu yang salah. Para pengikutnya saling berpandangan, dan hasrat untuk bertarung membuncah dalam hati mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Jumlah kita banyak sekali. Ya, dia hanya orang rendahan dari daerah terpencil. Dia cukup beruntung karena punya beberapa trik, tapi itu saja. Ayo, kita hancurkan dia bersama-sama.
Hanya butuh waktu sekejap mata, dan semuanya akan berakhir dalam sekejap mata. Atas dorongan itu, banyak murid langsung memperlihatkan ekspresi garang. Lebih dari 20 orang, serang bersama. Lebih dari selusin binatang hantu muncul, dan gelombang udara meledak satu demi satu, menyerbu dengan ganas ke dalam kubah. Bahkan awan putih di langit pun tertiup. Ada beberapa prajurit fisik yang bergegas di depan. Mereka berbadan kuat dan tinju mereka dikepalkan sambil mengeluarkan suara siulan angin. Mereka berharap dapat menghancurkan segalanya dan menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Badan Lin Sen bergetar dan gelombang energi meledak. Gelombang udara yang tampak itu bagaikan palu raksasa, yang menghancurkan para prajurit fisik itu. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, namun hanya dengan auranya sendiri, dia membuat sekelompok orang ini kehilangan kemampuan bertarung. Kekuatan Lin Sen menyeluruh, tanpa cacat apapun. Dibandingkan dengan dia, para jenius biasa ini begitu lemah dan rentan. Badan megah semua pohon, tangan naga giok. Ledakan, ledakan, ledakan. Lengan Lin Sen memancarkan kilau batu giok samar, dan badannya bergerak cepat seperti serigala di antara kawanan domba, dengan panik melawan semua yang ada di depannya. Tidak peduli apakah ia binatang hayalan, ahli binatang, atau prajurit fisik, hanya sedikit yang dapat menahan satu gerakan pun dari fisiknya yang kuat. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan terluka. Keren sekali. Dia tampak seperti dewa kematian, berjalan santai di antara tumpukan mahyat dan lautan darah. Kemanapun mereka pergi, ada darah dan hujan. Di luar pegunungan, semua orang tercengang saat menyaksikan apa yang terjadi di layar. Mereka semua adalah murid inti dari 3 sekte utama. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang telah dipilih melalui lapisan seleksi. Tetapi sekarang, mereka seperti anak ayam kecil, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan Lin Sen. Ganas dan brutal, itu adalah penghancuran yang sepenuhnya sepihak. Bersambung.